Saya Happy yang akan menemani kalian di beberapa menit ke depan kali ini dengan tema apa Pak enaknya kita bicara soal tema apa Pak kali ini? Moga aja, kebetulan yang ramai lagi vaksinasi nih. Vaksinasi untuk mencegah COVID-19 ya Pak, yang akan kita bicarakan sesuai dengan tema yang dipilih oleh Bapak Imam. Nah, bersama kita hari ini adalah Bapak Imam Mahfuz Ali. Beliau bertugas sehari-hari di unit rawat jalan di Rumah Sakit Husada Prima, yang dulunya dikenal dengan Rumah Sakit Paru yang ada di Surabaya. Beliau ada di Poli HIV dan sekarang didapuk untuk kemudian mengelola vaksinasi ya Pak ya. Iya. Bisa diceritakan Pak untuk programnya sendiri, program vaksinasi yang dijalankan oleh Rumah Sakit Husada Prima. Baik, terima kasih Mbak Evi. Saya kenalkan dulu dengan Pak Imam saya ya. Panggil aja dengan Pak Imam gitu ya. Di sana dengan Pak Imam cuma ada satu ya, saya sendiri. Kemudian untuk masalah vaksinasi itu kan dimulai dari pemerintah tanggal 18, tepatnya tanggal 13 Januari di Jakarta dengan Pak Jokowi. Di tempat kami tanggal 15 Januari mulainya. Sampai sekarang perkiraan sekitar 2.000 orang. Targetnya ya Pak 2.000 orang atau tidak target sih, tapi itu diberikan oleh Dinas Kesehatan. Kami di sini hanya pelayanan saja. Jadi pelayanan kami dari mulai dari nakes saya sendiri, nakes dari Husada Prima, kemudian ke tempat lain, nakes orang lain, kemudian dari Rumah Sakit Unda Al-Wetan, kemudian beralih ke lansia di sekitar sana ada sekitar sekitar 100-an orang ya, banyak yang tidak mau untuk yang lansianya, tapi yang untuk yang pelayanan publik ini yang OPD, yang pegawai pemerintah itu sudah banyak dari salah satunya yaitu dari kantor Ibu Gumbang dari yang daerah sekitar sana yang paling banyak. Perak itu ada Syahbandar, ada PPLP, ada KPLP, ada BKIM, kemudian keuangan, ada perbendaharaan negara, ada DJKN, itu banyak. Yang di bawah Kementerian Keuangan. Ya, itu kami dapat dari data itu dari Dinas Kesehatan. Untuk vaksinnya berasal dari kota GFK gitu. Bapak, saya mau klarifikasi nih, yang 2.000 tadi apa sebenarnya? Kuota kan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kota atau bagaimana yang 2.000 tadi? Namanya kuota itu berarti ada dasarnya berapa gitu kan ya. Okay. Tapi sampai sekarang itu udah berhenti. Ya. Bahkan lebih dari itu. Kan ini Rumah Sakit Husada Prima ini sebagai eksekutor dari kebijakan yang sudah diberikan. Artinya data itu sudah fit dari dinas, kemudian dieksekusi. Dari target yang 2.000 tadi atau kuota yang 2.000 itu ternyata lebih dari itu. Itu apa sebenarnya yang dilakukan ketika ada pembludakan dalam tanda kutip yang harus dilayani untuk diberikan vaksinasi? Alhamdulillah kami tidak membludak, Pak. Iya Bu, jadi tidak membludak, maksudnya adalah dimanage bagaimana mungkin supaya pelayanan itu tetap bagus. Nah, jadi memang di kami itu dari awal sudah ada masalah dengan parkir untuk mobil, jadi kalau misalnya itu banyak orang yang pergi dan sebagainya yang banyak memakai mobil, kami sarankan untuk rombongan untuk datang ke tempat kami karena memang parkirnya kecil. Anda tidak mau menunggu? Iya, tapi kalau pelayanan di dalam itu kami sampai sehari bisa sampai 200, di 250 mungkin pernah ya, kayaknya satu hari itu pernah. Tuh, sebelum puasa maksudnya. Kalau puasa ini 200, hari ini 210. Lebih dari apa yang sudah biasa dilakukan dengan target 200 tadi ya? Iya. Bapak tadi dijelaskan bahwa ada beberapa meja 1, 2, 3, 4 dan tadi dijelaskan itu. Iya. Itu Bapak bisa jelaskan nggak? Itu bagaimana kemudian orang ketika datang untuk divaksin dari meja tadi? Yang pertama masalah
ini data dulu. Kami dapat data itu dari Dinas Kesehatan Provinsi, datang ke kami. Fix ada berapa untuk hari ini? Misalnya hari ini kan hari Rabu ada 200, ya 200 itu yang kami laksanakan. Kemudian data itu ada yang data mentah, ada yang data matang. Maksudnya data matang itu sudah masuk. Misalnya lansia itu sudah masuk di sana sebelum kami lihat itu di namanya istilahnya itu PCare. PCare itu aplikasi yang dilaksanakan oleh atau yang dibuat oleh KPCPN dari dan bekerja sama dengan Kemenkes itu. Nah itu masuknya di meja 1A. Nah, bila di meja 1A itu ada masalah, misalnya ternyata nggak masuk datanya, itu kami buat data memasukkan data itu di meja 1B. Nah, 1B itu memasukkan data dulu, misalnya BB, kemudian tidak masuk di dalam data yang diberikan oleh Dinas Kesehatan, dimasukkan di aplikasi yang tidak masuk juga, itu nanti masuk di meja 1B. Kalau sudah 1B itu clear, baru kembali lagi ke 1A untuk registrasi. Nah, registrasi kalau sudah selesai, masuk ke meja 2. Meja 2 itu istilahnya screening. Sebelum masuk ke meja 2 Bapak, tadi Yeah. ada perbedaan atau tidak adanya data di meja 1A. Ya. Kemudian itu bisa diinput di meja 1B. Iya, betul. Nah, itu semuanya bisa diberlakukan atau diselesaikan Pak? Kalau memang itu inputnya, artinya kan input manual pada saat on time kan di situ. Iya. Itu semuanya terselesaikan atau memang ada kendala lain Pak ketika memasukkan data baru? Kebetulan untuk pelayanan atau yang punya akun untuk vaksinasi itu diberikan verifikasi dari BPJS yang mengelola PCare itu, sehingga kami bisa memasukkan. Artinya apa? Di sini kalau tidak ada data, makanya harus mempunyai data valid, yaitu KTP. Nah, KTP inilah sebagai data validnya. Kalau tidak membawa KTP, tidak aja nicknya aja. Jadi semua KTP-nya, berarti kan data itu resmi KTP. Tapi kalau misalnya nggak pakai KTP, akhirnya datanya kan apa yang ada aja di data yang diberikan oleh dinas itu tadi atau diberikan oleh koordinator tadi. Nah, kadang-kadang data yang diberikan itu tidak sama, itulah kendalanya, sehingga perlu klarifikasi, perlu verifikasi data yang benar itu yang mana. Nah, karena kalau tidak masuk seperti itu, akhirnya data itu ya masuk apa adanya. Kalau sudah masuk apa adanya, berarti mungkin pas datanya tanggal lahirnya salah, gitu. Ada yang alamatnya salah, gitu. Nah itulah perlu verifikasi yang ada di 1B tadi. Itu. Oh jadi sebenarnya persoalan yang terbanyak itu soal klarifikasi data. Iya, itu yang membuat lama dari layanan itu rata-rata di situ. Kalau untuk meja 2 sekarang lebih dipersempit atau diperkecil dari pertanyaannya. Di mana yang pada saat Januari itu 17 pertanyaan, kemudian pada saat lansia ada menjadi 15 pertanyaan, 14 untuk yang umum, 1 khusus untuk pertanyaan lansia. Nah, kemudian tanggal 7 April kemarin itu tinggal 7 pertanyaan. Ya, tinggal 7 pertanyaan aja. Perbedaannya dari 17 Iya. menjadi 7 pertanyaan. Itu kenapa Pak alasannya? Kenapa bisa ada perubahan dari 17 menjadi 7 aja itu? Saya dengar sih bukan, karena ini kan menjadi dari kebijakan dari pemerintah melalui Kemenkes. Kami di sini pelaksana, jadi tinggal apa yang ada di situ pertanyaan tinggal saya contohkan. Tetapi menurut saya itu semakin lama pertanyaan, ya juga semakin lama pertanyaan kepada waktu membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua itu ada penyakit-penyakit tertentu yang sekiranya dianalisa itu menjadi suatu kendala. Misalnya kencing manis menjadi suatu kendala, HIV menjadi kendala, kemudian untuk yang COVID juga menjadi kendala. Ternyata seperti itu yang banyak yang hilang. Atau begini Pak, berpikirnya terbalik.
justru dengan rincinya pertanyaan memang membutuhkan waktu yang banyak, tapi dia semakin bisa memotret kondisi kesehatan pada saat itu untuk orang yang calon akan divaksin. Nah ini pemikirannya kebalik itu berarti asumsi dari saya ke pemerintah, padahal saya masih terus terang belum tahu. Yang tahu yang dulu itu kan apa yang disampaikan waktu pelatihan, bahwa pertanyaan-pertanyaan ini digunakan untuk men-screening artinya kan menyeleksi dari peserta vaksin itu sendiri, sehingga diharapkan adalah vaksin itu menjadi aman, lancar, kemudian banyak yang tervaksin. Nah, ternyata dengan kendala-kendala seperti ini tadi itu menjadi suatu kendala, akan kelamaan. Pesertanya juga nanti akan lama, pertanyaan banyak itu juga akan lama. Tenaga kesehatannya juga. Iya, akhirnya mungkin dipersempit pertanyaannya, asal sehat gitu aja. Jadi vaksin tidak mengenal bahwa vaksin itu untuk orang sakit, vaksin itu untuk orang sehat. Apapun itu. Misalnya kencing manis, ya kencing manis itu ya orang yang sehat. Misalnya dengan minum obat yang rajin, itu sudah sehat. Nah kalau kencing manisnya ada masalah, misalnya ada luka, itu ya tidak boleh. Gitu. Ada misalnya batuk, saat itu batuk ya tidak boleh. Gitu. Oh, berarti adanya gangguan kesehatan pada saat screening itu tidak dimungkinkan untuk dilakukan vaksinasi. Kebanyakan seperti itu. Iya. Ya. Itu di meja 2 screening dilakukan. Nah, meja 2 ya. Itu kan ada perubahan tadi dari 17 pertanyaan menjadi 7 yang terakhir ini. Kemudian itu yang 17 sama menjadi 7 itu berapa efektif Pak untuk waktunya? Oh, sangat efektif. Berkurang Jadi, banyak iya, banget. banyak banget pertanyaannya. Yang sampai sekarang masih ada, misal kayak tensimeter itu yang dulunya 150 tidak boleh, sekarang sudah 180 masih boleh. Gitu. Jadi sudah diperlonggar. Karena targetnya memang memvaksin sebanyak-banyaknya ya Pak ya. Atau bagaimana ya pertimbangannya? Karena kan dengan kondisi tensi yang tinggi itu dulu ada satu teman itu tensinya 170 itu sampai bolak-balik nggak bisa divaksin juga di rumah sakit. Iya. Bapak itu banyak faktor sih untuk tensi itu. Salah satunya adalah punya riwayat. Nah, yang jelas kalau punya riwayat. Tapi yang punya riwayat kadang-kadang malah lebih bagus lagi. Nah, yang kayak itu malah yang nggak punya riwayat, tahu-tahu tensi tahu sekian loh. Biasanya saya 110. Sekarang 170 atau 180 lah. yang punya Ini, riwayat sebenarnya lebih care biasanya. Iya. Nah ini psikis biasanya seperti itu. Datang-datang itu udah ya apa. Ada juga yang sampai apa bujuk untuk ini untuk takut dengan jarum itu tadi. Ada sampai histeris, ada banyak juga untuk masalah itu. Itu pada saat sudah penindakan. Kemudian kita berlanjut pada meja 3. Ya. Meja 3 itu hanya praktis untuk penyuntikan saja. Jadi kalau di meja 2 lolos, ya masuk ke meja 3. Meja 3 disuntik, udah beres. Gitu. Terus meja terakhir kan? Masih terakhir. Meja terakhir ini membutuhkan waktu yang agak lama karena di situ ada observasi 30 menit. Gitu. Jadi observasi 30 menit itu agak lama. Untuk kami di Rumah Sakit Sudah Prima itu kan sebagai pelayan, keputusan kembali kepada dinas kesehatan masing-masing. Kalau pemerintah kan terlalu jauh di dinas masing-masing. Kebetulan Sudah Prima ini, Rumah Sakit Sudah Prima ini kan di bawah jajaran dinas kesehatan Provinsi Jawa Timur. Jadi memang untuk memasukkan data ya di sana, bukan di kami. Nah, kami hanya sebagai pelaksana tempat. Masalah penentuan ini bagaimana itu di sana. Nah, kami memang melayani, memang dari nakes itu sudah selesai, kemudian kepada yang publik itu sampai saat ini memang yang publik. Nah, data-data yang berada di sana. Terus bagaimana kalau dari yang tidak punya apa-apa atau pekerja tidak informal dalam kategori yang tadi.
memang nanti besoknya itu ada rencana untuk sampai ke sana. Jadi katanya sih menurut jadwal itu kan bulan Mei. Nah, Mei sampai sekarang sudah mulai awal belum. Karena memang menurut saya kecepatan dari petugas vaksin ini juga kan tidak semuanya ditunjuk dan tidak semuanya itu dikasih pelatihan. Jadi memang pemerintah melalui Pak Jokowi kemarin informasinya itu sudah membuat tenaga kesehatan yang banyak untuk bisa lakukan vaksinasi. Nah, kenyataannya mungkin loh ya, ini kenyataan vaksinnya itu yang kurang karena embargo dan sebagainya, informasinya seperti itu. Akhirnya kecepatannya akhirnya berkurang, tenaganya siap, vaksinnya kurang. Kan belum pernah terjadi kan itu Pak? Alhamdulillah untuk yang di Surabaya, kemudian lebih khusus lagi di Rumah Sakit Dijatah 5 itu kami dijatah pas. Jadi datang ke kami data 200, ya nanti jatah vaksinnya 200. Ya tadi itu 210, terus 10-nya ke siapa Pak? Hari ini kan? Oh, hari ini? Iya. Karena datanya 200 tapi yang data 210 itu 10-nya ngikut siapa tuh? Oh iya, belum saya jelaskan ya. Iya. Jadi untuk yang awal-awal untuk nakes yang dulu itu kan menggunakan single dose. Jadi satu orang satu vaksin. Nah, enaknya ya itu satu orang satu vaksin ya langsung buka langsung gitu. Gak enaknya kalau pas habis atau kurang, pas ambilnya kurang, ya kurang jadinya gitu. Nah, pemerintah kan sudah bekerja sama melalui Bio Farma dengan Sinovac itu, yaitu dibuat oleh Bio Farma dengan yang multi MDV, multi dose vaksin itu isinya 10 untuk 10 orang, satu vial itu untuk 10 orang. Nah, 10 orang itu ternyata isinya itu bukan setengah cc kali 10, bukan, lebih. Oh, berarti memang takarannya atau dosisnya untuk satu orang itu 10 cc. Setengah cc. Setengah cc. Nah, satu vial ini untuk ternyata 10. Ternyata lebih dari itu isinya. Lebih dari itu. Jadi bisa dipakai untuk ke 11. Tapi kenyataan di lapangan tidak bisa kalau 11 murni langsung 4-11 tidak bisa. Jadi mesti ada lebih-lebih. Nah, lebih-lebih inilah yang dikumpulkan. Jadi tidak, caranya yaitu satu vial 10 itu tidak langsung dikeluarkan. Kalau keluarkan berarti kan rantai dinginnya kan hilang. Enggak, dimasukkan kembali ke termos. Nah, kemudian pada saat setelah senggang diambil sedikit-sedikit sisanya tadi, dikumpulin lagi. Nah, alhamdulillah hari ini dapat 10 dari 20 vial atau 20 botol itu. Tadi ya, iya, dapat 10 spek atau 10 orang. Tapi artinya kan dalam aspek kualitas itu tetap kan terjaga walaupun rantai dinginnya tetap dipertahankan tadi dengan dimasukkan kembali pada suhu yang sudah ditentukan tadi ya Pak. Iya. Kemudian Bapak secara pribadi sebagai petugas untuk pengelolaan vaksin ini, hal tersulit apa sih Pak yang Bapak ada? Hal tersulit sebetulnya adalah dari pendataan itu sendiri. Itu tidak langsung masuk. Kalau sudah langsung masuk, harusnya sudah ada data yang sudah masuk. Misalnya dari ibu ada mengajukan 100 orang. Nah, 100 orang itu tadi itu tidak langsung masuk, sehingga kami itu kan akhirnya dikira lambat. Nah, karena sebetulnya kan meja 1A ke meja 1B itu teman saya kok sudah, teman saya kok gini. Ya itu akhirnya jadi perasaan gak enak dari sini. Sebetulnya normal saja, tapi akhirnya jadi perasaan gak enak. Kok itu sudah, padahal harus memasukkan data lagi. Andai kan ini sudah masuk, kan lebih enak. Gitu. Yang kedua, kendala yang kedua itu data-data yang dikasih itu kan tidak sama dari koordinator masing-masing. Ada yang format salah, ada yang format ini. Akhirnya misalnya dimasukkan sebelumnya kan bisa, tapi datanya nggak sama. Loh, nanti kalau nggak valid,
Seperti apa itu contohnya Pak, data yang tidak sama itu? Kenapa Kebanyakan gini, berbeda-beda? NIK itu kan ada 16 karakter ya, atau 16 angka. Teman-teman menggunakan format Excel kebetulan yang banyak itu, yang usulan itu ke pemerintah itu atau melalui Dinas Kesehatan itu dengan pakai Excel. Format yang dipilih adalah number atau general, tidak teks. Nah, teksnya juga sendiri, ada yang dikasih petik itu juga teks. Tapi petiknya akhirnya muncul di situ. Tapi kalau pakai yang format teks itu jadinya di sini kosong, nggak ada tanda petiknya gitu loh. Nah itu akhirnya kalau pakai number atau general, yang belakang itu nicknya itu berbeda. Artinya itu yang data itu didapat dari pengusul. Iya. Iya, itu Iya. yang kemudian tidak seragam. Iya. Dan ketika itu dimasukkan, datanya itu tidak terbaca. Iya. Karena tadi ada penambahan atau format yang dipilih berbeda. Iya. Itu juga tidak disampaikan kepada pengusul Pak, kalau teknis kayak gitu. Biasanya sebetulnya tetap ada koordinasi. Nah, masalahnya koordinator itu kadang-kadang, oh data saya sudah benar itu, gitu kayaknya. Karena dia baca, kelihatannya yang tampil gitu, tapi begitu dimasukkan ke sistem Iya. Bapak itu justru bermasalah. Sistemnya kini kan menggunakan aplikasi Beker namanya. Nah itu Beker itu sudah kerjasama dengan Dispenduk. Berarti sudah terintegrasi. Sebetulnya sudah terintegrasi. Jadi kami NIK itu hanya sebagai pemanggil, bukan sebagai nanti ngumpulin KTP, jangan diapa-apain ya, nanti dibuat untuk masalah-masalah yang sekarang kan banyak penyalahgunaan lah. Ini berarti kepercayaan dari masyarakat untuk kepada tim vaksin itu sendiri itu kurang, karena dikira nanti vaksin nanti NIK tadi itu atau mengumpulkan KTP nanti dibuat disalahgunakan. Tidak. Di sini hanya sebagai cross check verifikasi agar pelaksanaan besok itu lebih lancar. Nah kalau Bapak Ibu tidak mau, akhirnya jadinya waktunya agak lama, ya jangan bilang terus itu teman saya kok sudah. Ya, jangan itu begitu. terjadi ya Pak? Ada Iya. apa ya, distrust ya ketika ada penyerahan kartu identitas. Padahal kan itu memang langkah awal kita kemudian untuk mendeteksi apakah orang yang bersangkutan itu memang sesuai dengan data yang diberikan. Tidak semua sih Pak. Tidak semua kantor atau tidak semua institusi itu seperti itu. Memang ada, tapi tidak usah lagi sebutkan namanya. Iya. Iya. Kendala berikutnya apa Pak? Tadi satu soal data yang tidak sinkron, kedua tadi soal apa itu format datanya yang tidak sesuai sehingga tidak terbaca oleh sistem. Iya. Kendala lagi yang lainnya mungkin masih ada Pak? Kendala lagi ya keterbatasan vaksin. Ya, jadi memang kan di data pas itu tadi. Itu benar ya Pak, berarti keterbatasan vaksin itu? Keterbatasan Kan vaksin. informasi di media sosial juga banyak tuh ngomongin soal nanti kita nggak kebagian loh. Ah. Itu kan banyak juga. Sebetulnya itu kan dari pemerintah jumlahnya berapa. Pemerintah sendiri yang bisa menganggarkan. Sebetulnya kalau melihat dari update yang kemarin-kemarin, tergantung dari pelaksanaan sih. Kami di Rumah Sakit Sada Prima itu dari Januari akhirnya ketemu sistem. Oh seperti ini, caranya untuk penyelesaiannya bagaimana? Oh seperti ini, gitu. Nah kendala vaksinnya bagaimana? Alhamdulillah sampai sekarang memang jatah vaksin dikasih pas itu tadi. Jadi tidak ada tidak ada istilah kelebihan nanti kalau ada kelebihan nanti ini gitu. Tidak ada sih. Jadi saya berusaha untuk fix atau untuk ngepaskan dari jumlah sasaran berapa. Banyak juga kendala yang ini teman-teman itu yang tetap memaksakan datang untuk masalah yang tadi itu. Mungkin COVID yang kurang dari 3 bulan. Betul, sekarang kan memang pertanyaannya nggak ada COVID atau penyintas itu kan tidak ada. Nah, sehingga tergantung dari dokter yang menyatakan. Kami di Rumah Sakit Sada Prima untuk screening dinyatakan ini boleh atau tidaknya itu langsung dokter. Nah, kemudian di meja 3 pun itu juga dokter yang mendampingi. Jadi ada apa-apa insya Allah kami siap. Gitu. Artinya terpantau oleh tenaga. Iya.
yang kompeten, kompeten. sehingga kalau resiko terjadi itu bisa diminimalisir Iya. dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Baik. Iya. Sebenarnya yang pengen menenangkan masyarakat kan sebenarnya, kalau bukan banyak sekali ngomong soal ini vaksinnya sudah habis, ini kita tidak masuk dalam kategori itu, kita tidak prioritas. Itu saya baca banyak sekali yang ada di medsos itu. Makanya saya tadi bertanya, loh, anak sekolah dan itu sekolah dasar atau menengah itu kan tidak masuk dalam kategori itu juga, Mas. Nah, banyak orang tua kemudian juga bertanya-tanya, ini gimana ke depannya, apakah sudah masuk di dalam kapan itu dilaksanakan, dan sekarang kan sudah mendekati tahun ajaran baru juga kan. Nah, itu juga menjadi kekhawatiran banyak sih. Kemudian tenaga-tenaga yang bekerja di ranah informal juga, seperti yang berjualan di pasar atau itu gimana Pak itu? Untuk pasar sudah kan? Sudah. Iya, Kalau masuk. di Surabaya itu masuk dalam kategori apa kalau itu? Ya kalau lansia jelas sudah masuk lah. Pelayanan publik kalau Sudah bisa ya iya, Pak? sudah. Termasuk dengan pengemudi-pengemudi itu. Pengemudi kalau nggak salah sudah, Gojek kan sudah, Grab sudah, gitu. Sudah banyak. Jadi pelayanan publik itu ada transportasi, ada banyak juga. Iya, yang berhubungan langsung Iya, dengan masyarakat. walaupun informal tetapi itu pelayanan publik itu sebetulnya bisa, tergantung sih. Nah, yang jadi masalah di sini kan memang dia tidak masuk di situ. Misalnya orang-orang yang sakit tertentu misalnya, itu tidak masuk. Saya tidak masuk di publik, di rumah aja. Lansia juga belum. Nah, kemudian kayak tenaga serabutan itu kan juga belum ada. Jadi memang sepertinya pemerintah nanti cuma menggeser dulu yang lebih prioritas yang mana dulu. Jadi kemungkinan besar kan kemarin itu risiko pada saat awal ya nakes itu kan banyak terjadi kematian. Dia sebagai pelayan yang COVID, yang kena terpapar dengan COVID itu lebih tinggi, sehingga banyak yang mati sebagainya yang terpapar dengan COVID. Itu yang didulukan, sudah benar sebetulnya. Dengan banyak yang sudah divaksin sekarang alhamdulillah Berarti banyak begitu soal resiko atau rentan terhadap COVID-nya. Bukan orangnya yang rentan, bukan, tetapi orangnya rentan terhadap COVID. Yang kedua, orang ini bisa menularkan kepada orang lain. Itu rentan terkena dan menularkan kepada orang lain. Lansia itu kan orangnya rentan, tapi banyaknya di rumah kalau lansia. Berarti orang yang rentan tidak berisiko menularkan. Tidak berisiko menularkan. Kemudian orang yang publik itu kan orang yang resiko terkena juga resiko menularkan, terutama pada keluarganya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga lansia itu tadi. Dan setelah ini kan masih ada yang untuk umum. Nah, diselesaikan dulu lah yang ini dulu. Jadi resikonya memang ada. Yang masih muda katanya kan kalau kena COVID lebih tahan. Nah, tapi juga ada yang sampai berat. Jadi sebetulnya gimana sih untuk pencegahan COVID tetap benar yang prokes itu tadi. Kemudian mengetahui tanda-tanda dari COVID itu sendiri. Nah, kalau sudah tahu tanda-tandanya COVID, segerakan untuk periksa, jangan menunggu sampai parah dulu. Nah, kalau COVID itu ketahuan duluan sebelum yang parah atau yang berat, gampang penanganannya. Minum yang banyak, makan yang banyak loh ya. Tambah susu, tambah ini, istirahat yang banyak, itu ya cukup ya. Itu sudah sembuh sendiri 14 hari. Loh kan enteng sebetulnya. Kalau terdeteksi dini. Mau isolasi, pemerintah menyiapkan. Mau di rumah sakit, pemerintah menyiapkan dananya. Jadi istilahnya gratis ke sana kemari. Kenapa dipusingkan isolasi? Jangan dibayangkan isolasi itu nanti, pasti nanti tidak ada temannya, tidak ada ini. Tidak. Di situ ya banyak temannya, boleh omong-omong, boleh senang, boleh apapun, boleh, tidak ada masalah. Jadi jangan dibayangkan kalau di sana. Ini informasi itu, yang perlu iya. disampaikan juga. Saya sendiri juga pernah 2 kali isolasi. Itu yang pertama, kena sebetulnya saya itu. Yang pertama itu saat Juni rame-ramenya. Itu hanya reaktif diisolasi sama Bu Risma waktu itu ya di sini di
di Hotel Haris. Nah kebetulan kok pas kena Hotel Haris 10 hari di sini santai aja, banyak temennya di sini cuma makan minum, hasilnya setelah di swab 2 kali hasilnya negatif dua-duanya. Ya, udah jadi COVID kan? Tapi sudah merasakan di hotel. Bagaimana sebenarnya isolasi? Nah yang kedua yang kena benaran itu, yang kena benaran itu di bulan Desember kemarin. Bapak juga? Iya, kena benaran. Dia nggak ada ngerasain apa-apa, cuman batuk pilek di sini cuman kering, makan minum yang banyak, cuman saya tetap konsultasi. Kebetulan kan waktu itu kan masih rumah sakit Paru ya, kita konsultasi di situ, begini. Isolasi saya tidak di rumah sakit, di rumah saja, cukup, tidak ada masalah. Nah gitu. Jadi tidak ada masalah, cukup di rumah. Tidak usah harus woro-woro dengan keluar kan. Kalau yang lain kan tidak. Kan ngeri Pak, kalau di layanan masyarakat yang di TV itu bahkan kan isolasi di rumah itu sudah seperti apa? Pagar ditutup lah, terus orang-orang di sekitarnya juga menghindari, kayak gitu-gitu loh Pak. Itu kan sebenarnya gambaran yang sudah gimana sih, mengerikan. Tapi Bapak ini berbeda, isolasinya di hotel. Tuh, yang pertama kan, yang kedua kan di rumah. Ya itu yang tangkap oleh masyarakat itu menyendiri kemudian terisolasi. Apa sih kata isolasi itu kan terasing gitu. Iya. Itu mungkin yang ditakutkan. Sebetulnya ya nggak usah takut tuh Mbak. Iya. Kenapa sih nggak usah takut? Sampai kejadiannya kemarin diisolasikan di hotel, habis itu terus meninggal, malah terjadi masalah kan? Iya. Jadi sebetulnya tidak perlu harus ditakutkan yang macam-macam. Asal pencegahannya cukup, prokesnya cukup, pakai maskernya, pakai gininya. Di rumah pun kalau di rumah sendirian tidak perlu harus pakai masker. Ya sebetulnya tidak apa-apa, tapi kan harus bersihkan. Nah, jangan ada yang debu misalnya, dibersihkan, dibuat kerja aja, bersihin rumah, hitung-hitung kita istirahat di rumah, tidur, lihat TV, kemudian bersih-bersih di rumah dan sebagainya, kan tidak ada masalah. Pak, tadi kan ada beberapa macam gejala tadi ya, Iya. untuk mengenali secara dini. Biasanya kan kalau yang saya baca di awal-awal itu ada gejalanya hampir mirip sama flu. Iya sih. Iya, flu. Terus kemudian berkembang ada tadi diare, sudah mulai kan. Ya, Diare, sedikit yang ada diare. terus kemudian mata memerah, dan bahkan teman saya itu seperti terserang GERD gitu. Itu apa sih Pak sebenarnya kalau untuk perkembangan virus ini yang terkini untuk mendeteksi dini bahwa oh kita itu wajib kalau kayak gini itu sudah harus memeriksakan diri untuk memastikan bahwa kita itu yang penting berpositif thinking dulu. Berpositif thinking dulu bahwa COVID itu tidak bermasalah bagi diri kita kalau kita itu lebih prepare sebelumnya. Itu aja. Nggak usah takut dulu dengan kalau COVID tadi pasti seperti ini. Jangan. Santai saja dulu. Dengan santai imunitas akan terjaga. Kalau nanti sudah seperti itu. Yang kedua, kita tempat langkah adalah kalau saya seperti ini, kita kan tidak tahu diobati seperti ini ada masalah dan sebagainya, kita tidak tahu. Nah setelah itu periksakan, istilahnya itu ngalailah duit yang kecil misalnya. Di tempat kami kebetulan untuk antigen dan antibody itu 150.000 ya. Alhamdulillah mulai dari dulu sampai sekarang 150.000. Gunakan aja dengan 150.000 itu untuk periksa. memastikan ya Pak ya. Iya. Nah itu aja. Nanti kalau misalnya positif nggak usah takut. Kami pelayanan COVID itu mulai dari pemeriksaan sampai untuk pengobatan, isolasi, COVID termasuk ICU. Tentunya alhamdulillah semuanya ada di tempat tersendiri. Maksudnya adalah kami tempatkan ditempatkan oleh di apa namanya itu, digagas oleh Bu Direktur itu. Kami ada misalnya UGD saja, ada UGD merah itu untuk yang COVID, ada UGD hijau yang green zone-nya. Nah jadi seperti itu. Kalau misalnya kami apa namanya itu untuk yang COVID, liftnya juga sendiri gitu, tempatnya juga tersendiri di atasnya, bukan untuk melaksanakan apa namanya, bukan untuk menyendirikan tidak, tetapi agar tidak tercampur terkontaminasi dari yang non COVID nanti jadinya ikut COVID. Iya betul, itu sebenarnya sudah mau saya tanyakan berikutnya bahwa di awal-awal tuh saya punya ponakan Pak, itu kan mau imunisasi Pak,
itu tuh sampai di imunisasi di luar rumah sakit Pak. Saking kemudian rumah sakit itu takut ya. Itu ada pembatasan terus kemudian melayani untuk orang-orang yang keluhannya di luar COVID juga. Itu mereka sampai bingung. Ini gimana kita? Jadi pasien ini dalam tanda kutip merasa terdiskriminasi oleh rumah sakit dengan pelayanannya yang mendahulukan COVID-19 ini, pasien-pasien dan COVID-19. Itu terjadi di awal-awal Pak. Iya. Untuk bulan Maret yang kemudian ada lockdown dan lain-lain itu kita kebingungan kalau mau periksa kesehatan ini Pak. Kalau mungkin kalau di rumah sakit Husada Prima untuk yang sekarang dari penjelasan Bapak itu kan sudah kalau ini memang dikhususkan kebijakan rumah sakit bahwa ada penanganan tersendiri untuk ini dan ada dibedakan tadi untuk IGD-nya ya, ada yang merah, ada yang hijau tadi. itu memang sudah enak Pak. Kalau dari dulu itu Pak, kita khususnya kalau cuma mau imunisasi Pak, jadwalnya imunisasi akhirnya mundur. Kita janjian sama dokter, akhirnya kita datang ke rumahnya. Efeknya sampai serumit itu. Dan itu kita hadapi. Ya, itu karena awal-awal. Iya, sama dengan kita nggak bisa naik sepeda motor misalnya, yaitu caranya kan gitu supaya tidak jatuh. Nah, ada aja. Nah, sekarang dengan COVID mungkin pada saat itu memang jadi pandemi ya, jadinya memang wajar aja dengan kejadian-kejadian seperti itu yang mendulukan. Yang kedua, masalah COVID itu lebih parah daripada yang lainnya. Imunisasi, sekedar imunisasi orang sehat, tetapi yang COVID ini didahulukan. Pada saat itu ya banyak yang COVID itu seperti ini. Ya, kita kan tidak tahu gambarannya kayak apa yang kan beda antara penanganan yang dulu dengan yang sekarang. Sekarang lebih familiar, lebih gampang kayak ya orang udah biasa ya sekarang ya dengan kondisi ini ya. Iya. Nah kalau dulu kan sudah beda gitu. Tadi kan kita bercerita soal orang nih. Iya. Atau publik yang merespon. Sekarang bagaimana dengan tenaga kesehatannya sendiri Pak? Kondisinya sekarang gimana dengan yang dulu? Apakah masih ada kondisi-kondisi tertutup, misalnya masih ada rasa takut atau masih bagaimana? Karena kan tenaga kesehatan juga sudah banyak yang berguguran juga karena pandemi ini. Itu sekarang kondisinya gimana untuk tenaga kesehatan? Untuk tenaga kesehatan yang sekarang di Rumah Sakit Husada Prima, istilahnya sudah familiar dengan itu. Yang bertugas di situ ya udah, memang pekerjaannya seperti itu. Dari dulu ya memang seperti itu. Jadi kalau sudah terbiasa berarti sekarang. Iya. Jadi kalau sudah pakai hazmat ya sudah berarti itu ada satgasnya sendiri kalau untuk di rumah sakitnya yang khusus ditugaskan untuk menangani COVID-19. Maksudnya satgas ada dulu? Iya ada. Iya. Sampai sekarang masih tetap. Masih ada. Iya masih ada. Tetapi kan sudah menjadi suatu sistem. Jadinya ya satgas hanya memantau saja. Itu kalau menjadi suatu sistem kan berarti sudah ikut rule-nya kan ya. Yang lain juga akan mengikuti seperti itu. Sudah adaptasi dengan kondisi pandemi yang sekarang ini. Ada yang bisa dibagikan Pak kepada teman-teman atau sahabat podcast aku dan kamu supaya lebih bisa prepare? Monggo Bapak. Jadi yang pertama mengenai vaksin, jangan takut vaksin. Memang banyak untuk kalau vaksin nanti jadi matilah, nanti tambah sakit lah, tambah inilah. Ada pemerintah sudah siap tentang IP-nya atau kejadian pasca imunisasinya. Gitu. Pelayanan vaksin tinggal nunggu aja waktunya, kapan waktunya. Tidak usah saling serobot kalau memang jatahnya nanti akan ada. Tetapi kalau misalnya kepingin berusaha, monggo aja. Itu ya. Yang kedua masalah COVID itu sendiri. Nggak usah takut dengan nanti diisolasi dan sebagainya. Sebetulnya kalau COVID itu pada saat awal ketahuan duluan, itu lebih gampang penanganannya. Jangan takut untuk ke tempat layanan kesehatan. Layanan kesehatan semuanya sudah banyak yang mengadaptasikan bahwa yang non COVID seperti ini, yang COVID seperti ini. Jadi sudah banyak. Memang ini menjadi satu kebiasaan baru, gitu. Itu aja sih. Jadi jangan takut. Kalaupun kena COVID, jangan takut untuk pengobatannya. Santai saja, makan banyak, minum banyak, tidur yang cukup, kemudian berpikir positif untuk tetap minum, tetap periksa. Itu aja cukup. Jadi kita masih tetap bisa beraktivitas seperti biasanya ya Pak? Untuk aktivitas yang mana? Sementara isolasi dulu. Isolasi itu penting karena untuk mencegah penularan kepada orang lain. Gitu, iya.
Terima kasih Bapak untuk waktunya, sukses Ya. selalu. Ya, Terima terima kasih untuk kasih. perhatiannya. Ya. Sampai jumpa.